Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Geologi Karbonat dari program studi Teknik Geologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Dosen pengampunya Bapak Ari Wiku Utama. Kami di sini akan menjelaskan tentang penjelasan dari peta persebaran cekungan migas dan batu gamping di Pulau Jawa. Dengan beranggotakan saya sendiri Abizar Rahman Karim dengan NIM F1D217030. Nama saya Rofi Zudiosen, NIM F1D217032. Dan selanjutnya saya Siska Serenita dengan nomor induk mahasiswa F1D2173033. Dan yang terakhir saya Renega Setiawan dengan NIM F1D210731. Oke baiklah, langsung saja kita lihat penjelasan dari kelompok kami. Cekidot. Baik, saya Renega Setiawan. Sebelum masuk ke cekungan-cekungan yang ada di Pulau Jawa, saya akan menjelaskan tentang cekungan yang ada di Jawa. Berbicara mengenai petrol geologi di daerah Jawa, maka nantinya akan dijumpai berbagai cekungan yang ada di sepanjang pulau ini. Dari beberapa cekungan tersebut, ada yang telah dilakukan eksplorasi dan ada yang belum atau sedang proses penelitian. Untuk wilayah cekungan di Pulau Jawa ini, pada umumnya dibagi menjadi 5 daerah cekungan, antara lain: yang pertama, cekungan Sunda dan Asri, atau Sunda dan Asri Basin. Cekungan Sunda adalah perpanjangan dari cekungan Jawa bagian utara, atau disebut dengan Asri Subbasin. Cekungan Sunda merupakan cekungan yang terbentuk relatif kecil pada masa Kenozoikum. Cekungan Sunda merupakan berasal dari Back-Arc, deposentrum atau disebut dengan bagian belakang busur, deposentrum Pulau Jawa. Dari perspektif hasil eksplorasi, cekungan Sunda yang matang merupakan cekungan yang teristimewa. Dari hasil eksplorasi di daerah Widuri dan lapangan lain yang serupa di bagian utara subcekungan Asri dari 1980-an hingga 1990-an menunjukkan bahwa dalam reservoir di dalam sub Asri bagian utara, reservoir talang akar akan lebih bisa kembali ditemukan akan potensi keberadaan minyak bumi. Bagian timur subcekungan Asri jarang untuk dilakukan eksplorasi pengeboran secara luas, karena semenjak awal adanya Shin Reef di daerah tersebut, dan untuk mengetahui adanya potensi yang ada di daerah tersebut, maka membutuhkan evaluasi lebih lanjut dalam bidang eksplorasi. Oke baik, selanjutnya saya Abizar Rahman akan menjelaskan cekungan selanjutnya. Cekungan selanjutnya itu bisa dilihat itu ada cekungan Jawa Barat Utara. Cekungan ini merupakan cekungan belakang busur yang sangat luas dan rumit, yang dimana bagian utara hingga selatannya terdiri dari orientasi sejumlah bentukan struktur half graben. Subcekungan ini terletak di tepi selatan dari platform Sunda. Menurut Reksa Legora dan kawan-kawan tahun 1996, cekungan Jawa Barat Utara memiliki akumulasi hidrokarbon berlimpah dan minyak dan gas bumi yang dimana reservoirnya bertumpukan dengan vulkanik klastik, karbonatan, dan lapisan korselik klastik menurut Nobel dan kawan-kawan tahun 1997. Cekungan Jawa Barat Utara sekarang telah dianggap matur dengan pembagian untuk bagian atasnya yaitu berupa pasir dari formasi talang akar dan di atasnya ditambah dengan karbonat pada zaman Miosen sepenuhnya. Pertimbangan mengenai potensi yang ada di daerah tersebut cukup kecil hingga menengah dan dapat tetap berada dalam pembentukan jati barang Shin Reef yang posisinya lebih rendah dari formasi talang akar dan terletak di dalam karbonat formasi Batu Raja. Lalu, selanjutnya cekungan Jawa Barat Selatan. Cekungan ini telah dibor pada sumur ujung Kulon 1. Ini menurut Amuko tahun 1970 dan Malingping 1 menurut British Gas tahun 1999. Dan hasilnya kedua lubang sumur yang dihasilkan kering. Cekungan ini memiliki sejarah yang rumit pasca keretakan tektonik pada masa zaman Neogen. Adanya formasi Eosen bawah dan formasi Eosen celetu Arenites pada formasi zaman Eosen menunjukkan adanya reservoir yang baik. Menurut Catley, D dan lain-lain tahun 1997 dan Skiller dan kawan-kawan pada tahun 1991.
Meskipun tidak terdapat pada endapan danau, formasi Baya terdapat pada endapan delta di daerah barat daya. Dari cekungan Jawa yang memberikan bukti untuk cekungan tersebut. Dalam pengembangan reservoir dan source spesies di Tapsin Reef, masih termasuk dari pengembangan bagian depan busur. Adanya pasir fen turbidit di cekungan barat daya Jawa juga menunjukkan cekungan ini memiliki potensi reservoir yang baik. Baiklah, saya Rofi akan mencoba menjelaskan tentang cekungan Jawa Tengah Selatan. Sejumlah rembesan minyak dijumpai di daerah onshore Baya, sebuah peningkatan pesat yang dijumpai dalam gradien geotermal di masa Pliocene hingga Pleistosen. Hal tersebut juga sama seperti yang dijumpai di cekungan Sunda. Daerah Banyumasin, cekungan Jawa Tengah bagian selatan dijumpai rembesan minyak. Rembesan minyak tersebut banyak yang muncul di daerah tersebut. Cekungan Banyumasin telah dibor pada sumur Cipari 1 oleh BPM dan Karangnangka 1, Gunung Wetan 1, Karanggadang 1 oleh Pertamina. Beberapa sumur dijumpai adanya keberadaan minyak dan gas. Sumur tersebut tidak bisa menembus lebih dalam dari horizon Miocene akhir hingga akibat adanya gangguan mekanis yang dihasilkan akibat adanya tekanan yang berlebih yang dihasilkan oleh survei. Pada sumur Jati 1 yang sedang melakukan drilling di daerah tersebut dapat mengatasi kesulitan operasional ini. Hal tersebut dilakukan dengan mencoba untuk mengevakuasi bagian lebih dalam sampai Oligosen atau Eosen dari dasar Gabon. Potensi reservoir akhir Miocene Halang Rambalan dijumpai sen vulkaniklastik. Awal Miocene dijumpai Kali Pucang Reef. Oligosen Miocene Gabon dijumpai sen mengalami fault dan fault dalam waktu Miocene akhir. Potensi dari Sorke pada akhir tengah Eosen tengah daerah Nanggulan atau Karangsambung Sales. Lepas pantai cekungan selatan Jawa Tengah telah dibor oleh Alveolina 1 dan Borealis 1. Daerah tersebut terletak di lepas pantai selatan Yogyakarta. Pada sumur Alveolina 1 dijumpai reservoir yang sangat baik dari Wonosari karbonat berumur tengah sampai akhir Miocene. Pada sumur Borealis 1 kehilangan reservoir akibat dari adanya perubahan fasies menjadi sepi. Akibatnya kedua sumur kering karena tidak adanya pengisian hidrokarbon. Baiklah, selanjutnya saya Siska Serenita. Saya akan jelaskan cekungan Jawa bagian timur. Nah, cekungan Jawa bagian timur merupakan cekungan yang paling struktural dan memiliki stratigrafi yang kompleks dari cekungan belakang busur Indonesia. Dalam hal fases reservoir yang berkisar dari Eosen yang berupa bentukan non-pasir, laut, hingga vulkanik plastik, zaman Pleistosen. Cekungan Jawa Timur dalam hal sistem minyak bumi adalah salah satu cekungan yang paling beragam. Meskipun cekungan Jawa Timur telah banyak dieksplorasi, potensi minyak masih tetap signifikan dan gas ditemukan di daerah Sinreef plastik Eosen. Fases laut dalam ngerayong pasir, ujung rancak reef, Pliocene, Mundu globigerinit, batu gamping, dan Pleistosen vulkanoklastik. Dalam pengembangan infrastruktur, dengan mendekati pasir industri perminyakan di Jawa Timur, maka akan menyerap setiap penemuan baru. Cekungan Jawa bagian timur adalah daerah yang paling dicari di Indonesia untuk penawaran areal lahan perminyakan dalam 5 tahun terakhir ini, sehingga menjadikan daerah tersebut menjadi tempat panas dalam eksplorasi. Mungkin sedikit tambahan untuk cekungan yang ada di Pulau Jawa, yaitu cekungan Belitung. Di sini terlihat pada peta berwarna merah, yang merupakan cekungan yang belum produksi. Namun, di cekungan Belitung ada dua cekungan. Yang pertama, cekungan yang belum ada penemuan dan cekungan yang belum produksi. Dan pada peta dilihat ada yang berwarna biru.
itu merupakan persebaran dari batu gamping. Oke, mungkin sekian penjelasan dari video kami. Semoga video yang kami jelaskan dapat bermanfaat buat teman-teman. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.